Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ma'asyiral akhwat, ibu-ibu dan ummahat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita kembali memuji Allah Subhanahu wa taala, menyanjung dan mensyukurinya atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah, dengan taufiknya kita masih tetap diperkenankan merasakan nikmatnya belajar Islam, nikmatnya memahami dan mengamalkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan petunjuk Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, dengan taufiknya kita dimudahkan untuk mengenal kebutuhan hati kita yang paling utama, sumber ketenangan jiwa kita yang paling besar, yaitu dengan mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengenal indahnya petunjuknya, mencintai Allah Subhanahu wa taala dan merasakan nikmat ketika beribadah dan mendekatkan diri kepadanya. Ibu-ibu sekalian rahimakumullah, dalam kesempatan kajian kita kali ini kita akan membahas tema apa? Tema meraih khusyuk dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Khusyuk dalam ibadah, apalagi dalam sholat, ini adalah perkara yang merupakan keinginan setiap muslim, sampai masing-masing mencari cara, berusaha untuk meraihnya. Dan masing-masing pun mendefinisikannya sesuai dengan apa yang dipahaminya. Ada yang mengartikan khusyuk itu adalah konsentrasi penuh. Ada yang mengartikan khusyuk itu adalah ketika ibadah tidak ingat apa-apa, seperti orang tidur. Ada yang mengartikan khusyuk itu adalah ketika sholat kita menangis. Definisi seperti ini ada benarnya, tetapi bukan itu yang dimaukan khusyuk dalam arti yang sebenarnya. Karena tidak ingat apa-apa dalam sholat ini tidak benar. Bisa-bisa nanti kita kelupaan sudah rakaat berapa, sujudnya sudah 2 kali atau masih 1 kali. Sekedar menangis dalam ibadah waktu sholat, waktu baca Al-Quran, ini bukan ukuran khusyuk. Karena ada orang yang membaca Al-Quran, tiba-tiba dia menangis, ternyata dikarenakan lukanya terasa sakit. Pas dia punya bisul misalnya di tangannya, kesentuh Quran, wah nangis dia. Ini juga nangis namanya. Atau orang yang sedang membaca Al-Quran, tiba-tiba dia ingat seseorang yang menyakitinya, menangis dia. Karena sudah kita ketahui, menangis itu bisa diciptakan suasananya. Orang yang berbuat maksiat saja sedang nonton film, dengarkan nyanyian dengan suara musik yang mendayu-dayu, hatinya terenyuh, kemudian dia nangis. Tidak ada ukuran keutamaan sama sekali. Makanya khusyuk tidak diambil dari pengertian-pengertian zahir seperti ini, penampilan-penampilan lahir seperti ini. Karena khusyuk adalah satu kedudukan yang mulia dalam agama. Bahkan dia merupakan ruh daripada ibadah.
Ruh daripada ibadah berarti ibadah yang tanpa khusyuk, seperti jasad yang tidak punya nyawa, alias mayit, mati. Dan karena ruh ini merupakan inti daripada ibadah atau ruh daripada ibadah, berarti dia berhubungan dengan kesempurnaan iman. Nah, sebagaimana sudah kita pernah bahas, kesempurnaan iman itu wujudnya berupa kemanisan, kenikmatan yang dirasakan oleh seseorang ketika beribadah. Maka sholat yang khusyuk berarti adalah sholat yang dinikmati oleh pelakunya. Inilah sholat yang menjadi penghibur dan penyejuk bagi hatinya. Inilah sholat yang ketika itu seorang hamba menghadapkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam sholatnya, dalam ibadahnya, dengan hatinya diliputi rasa rindu untuk bertemu Allah, merasakan nikmat karena dekat dengan zat yang paling dicintainya, melebihi dari segala sesuatu yang ada di dunia ini. Maka pada waktu itulah hatinya merasakan kenikmatan yang sangat luar biasa. Inilah wujud kesempurnaan iman, kemanisan iman, yang ini terlihat prakteknya pada orang-orang yang khusyuk dalam salatnya dengan kekhusyuan yang sesungguhnya. Nah, inilah gambarannya salatnya Rasulullah SAW, yang beliau salat hatta tatafattarat qadamahu, melaksanakan salat sampai bengkak kedua telapak kaki beliau. Inilah salat yang disifati oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang kita kenal, riwayat An-Nasa'i yang sahih. Wa ju'ilat qurratu 'aini fi shalah, dijadikan kesejukan bagi hatiku, penghibur bagi jiwaku ketika aku melakukan salat. Nah, dalam hal ini Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala dalam tafsirnya menafsirkan salat yang menjadi penyejuk jiwa bagi seorang muslim adalah salat yang khusyuk. Sejauh mana dia bisa menyempurnakan kekhusyuan dalam salatnya, maka sejauh itu pula ketenangan jiwa yang didapatkannya, kebahagiaan hati yang dirasakannya setiap kali dia melaksanakan salat dan ibadah-ibadah yang lainnya. Makanya orang kalau sudah salatnya khusyuk, dia akan lupa sama perkara-perkara dunia yang lainnya. Bahkan dunia itu menjadi menyingkir keindahannya dari sisinya, karena dia bertemu dengan keindahan yang sempurna, karena dia berhadapan dengan zat yang keindahannya maha sempurna, Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika itulah hatinya akan merasakan kecintaan yang sepenuhnya, ketundukan yang sepenuhnya, ketakutan yang sepenuhnya, perasaan rindu yang sepenuhnya. Inilah sebabnya dijadikan salat sebagai qurratul ain, penyejuk hati, permata hati bagi orang-orang yang beriman. Makanya ibu-ibu sekalian rahimakumullah, kalau kita bicara tentang salat khusyuk, berarti kita bicara masalah iman. Berarti kita bicara tentang perjuangan menundukkan hawa nafsu, kecintaan kepada dunia yang berlebihan. Jadi jangan kita berpikir pembahasan dalam Islam itu bisa dipisah-pisah. Beberapa kali kajian yang saya sampaikan dan ibu-ibu juga dengarkan di masjid yang mubarak ini, insyaallah pembahasannya mengenai masalah cinta kepada Allah, indahnya mencintai manusia karena Allah, nikmatnya iman, kewajiban menundukkan hawa nafsu, tidak boleh cinta kepada dunia secara berlebihan. Semua ini berhubungan pembahasannya, berkaitan satu sama lainnya. Artinya, ya ini sering orang salah paham. Dia menyangka dia itu tidak perlu berjuang menundukkan hawa nafsu. Dalam kehidupan sehari-hari dia perturutkan keinginan hawa nafsunya, kecintaannya kepada dunia yang berlebihan tidak mau ditekan, tidak mau dihalangi dari dirinya, diikuti semua hawa nafsunya. Dia berpikir ini kan cuma kehidupan dunia saja, nanti kalau saya ibadah saya tinggalkan semua nafsu dan dunia yang aku cintai itu. Ini orang yang tidak punya pemikiran yang benar. Ibadah tidak mungkin dipisahkan dari
gambaran apa yang kita rasakan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau dalam kehidupan sehari-hari kita tidak terbiasa menundukkan hawa nafsu, kita tidak terlatih untuk lebih mengutamakan akhirat, tidak terlatih untuk mengenal rendahnya dunia, dan tidak berusaha menahan keinginan nafsu yang berlebihan terhadap cinta dunia, maka selama-lamanya waktu ibadah tidak akan mungkin kita bisa khusyuk. Tidak akan mungkin kita bisa mengkonsentrasikan hati kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Kenapa? Jawabannya wajar ibu-ibu sekalian. Sangat wajar. Karena manusia itu hati dan jiwanya punya fitrah. Punya fitrah yang tidak mungkin diselisihi. Apa fitrahnya? Fitrahnya itu dia cenderung akan lebih memperhatikan, memfokuskan diri terhadap sesuatu yang dianggapnya indah, yang dianggapnya nikmat, yang dianggapnya mendatangkan kebahagiaan untuknya. Sehingga kalau seorang manusia hanya mengenal keindahan dunia, keindahan memperturutkan hawa nafsu, tidak memahami secara mendalam keindahan yang sesungguhnya, yaitu mengenal Allah, nama-namanya yang maha indah, sifat-sifatnya yang maha sempurna, tidak mengenal keindahan Islam, keindahan sholat yang merupakan kebutuhan hati manusia yang paling besar. Kalau dia tidak kenal keindahan ini, sehingga jiwanya dan pikirannya hanya terkungkung dengan keindahan dunia, maka waktu sholat pun dunia yang ada dalam pikirannya. Waktu sholat pun kemewahan dunia yang masuk ke dalam hatinya. Orang seperti ini kira-kira kapan dia akan khusyuk? Tidak mungkin selama-lamanya. Jadi di sini kita perhatikan ayat wal akhwat wal ummahat, ibu-ibu dan ummahat sekalian dan akhwat sekalian rahimakumullah. Ketika kita belajar khusyuk, ini merupakan salah satu bentuk wujud nyata dari keimanan yang telah kita perbaiki dengan kita belajar tauhid, mengenal keindahan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya, belajar tentang keyakinan yang benar, belajar tentang kenikmatan di akhirat, belajar tentang hinanya dan rendahnya dunia, belajar tentang keburukan hawa nafsu yang menjadi tunggangan utama syaitan untuk memalingkan manusia dari jalan Allah. Ini kita pelajari, kemudian kita praktekkan sedikit demi sedikit. Setelah itulah dengan taufik dari Allah kita dimudahkan untuk khusyuk dalam ibadah. Untuk khusyuk dalam ibadah. Jadi di sini kita harus sadar bahwa khusyuk itu bukan perkara yang bisa didapatkan secara instan. Karena khusyuk itu hubungannya dengan kita bisa mengatasi bisikan-bisikan syaitan yang tentu selalu menggoda manusia. Tidak pernah libur menggoda manusia. Belum lagi hawa nafsu yang selalu memasukkan kotoran-kotoran ke dalam hati manusia. Nah, ini harus terbiasa untuk dilawan agar memudahkan kita menyempurnakan ibadah kita, penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas, ma'asyiral akhwat wal ummahat, khusyuk merupakan sifat hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang terpuji dan salah satu kedudukan yang besar dalam Islam yang melambangkan kesempurnaan iman. Coba diperhatikan dalam Al-Quran ketika Allah Subhanahu wa taala memuji para nabi dan para rasul. Dalam surah Al-Anbiya ayat 90, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana raghaban wa rahaban wa kanu lana khashi'in. Al-Anbiya ayat 90. Sesungguhnya mereka, yaitu para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam, adalah orang-orang yang yusari'una fil khairat, selalu bersegera, berlomba-lomba dalam kebaikan. Wa yad'unana raghaban wa rahaban, dan bersamaan dengan itu mereka selalu berdoa kepada kami
dalam keadaan takut dan berharap. Selalu berdoa kepada kami dalam keadaan takut dan berharap. Wa kanu lana khashi'in, dan mereka adalah orang-orang yang selalu khusyuk tunduk kepada kami. Perhatikan ibu-ibu sekalian rahimakumullah. Dalam ayat ini Allah memuji para nabi dan para rasul tentang kesempurnaan iman mereka dalam hati, kesempurnaan amal perbuatan mereka pada anggota badan. Bagaimana itu? Mereka dipuji pertama dengan al-musara'atu ilal khairat, berlomba-lomba bersegera dalam kebaikan. Ini menunjukkan bahwa mereka itu cinta kepada Allah. Ini menunjukkan bahwa mereka itu merasakan ibadah nikmat, sehingga mereka berlomba-lomba mengerjakannya. Jadi hanya orang yang merasakan ibadah itu indah yang akan mengejarnya dan bersegera melakukannya. Makanya ini menunjukkan bahwa mereka menunaikan ibadah dengan kecintaan yang sempurna kepada Allah. Kemudian mereka selalu berdoa kepada kami dalam keadaan takut dan berharap. Jadi 3 rukun ibadah mereka miliki, yaitu cinta kepada Allah, takut dan berharap. Kemudian mereka adalah orang-orang yang selalu khusyuk tunduk kepada kami, yaitu selalu tunduk merendahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga melambangkan kesempurnaan iman dan kesempurnaan penghambaan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini Allah menyebutkan empat sifat utama yang ada pada diri para nabi dan para rasul. Cinta kepada Allah yang terwujud dalam bersegera, berlomba-lomba dalam kebaikan, takut, berharap, dan khusyuk selalu tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya sifat inilah yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan pertama kali ketika menjelaskan ciri-cirinya orang-orang yang beriman dengan iman yang sempurna. Dalam surat Al-Mu'minun ayat pertama dan ayat yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un." Sungguh sangat beruntung orang-orang yang beriman. Siapakah mereka orang-orang yang beriman? Alladzina hum fi salatihim khashi'un, yang mereka itu adalah orang-orang yang khusyuk dalam salat mereka. Perhatikan ayat ini Ibu. Ini disebutkan digandengkan khusyuk dalam salat dengan apa? Pertama, mereka lah orang-orang yang beruntung dengan keberuntungan yang sesungguhnya. Berarti tidak mungkin orang yang khusyuk salatnya itu merasakan berat atau menderita dengan salatnya. Justru dia beruntung, bahagia dengan salatnya, karena dia menikmati salatnya. Bahkan salatnya menjadi penghibur bagi jiwanya. Kemudian disifati keberuntungannya orang-orang yang beriman dengan khusyuk. Ini menunjukkan khusyuk itu adalah lambang dari kesempurnaan iman. Makanya di sini ibu-ibu yang kita kenal kita ketahui dengan ini kesimpulannya. Ini kesimpulan umum. Khusyuk itu tidak mungkin didapatkan kalau kita tidak belajar agama yang benar, belajar keimanan yang benar, mengenal tauhid yang benar, mengenal pemahaman yang benar dalam memahami keindahan nama-nama Allah dan kesempurnaan sifat-sifatnya. Makanya di sini sebagai orang yang telah mengenal jalan sunnah, ibu-ibu sekalian, kita harus yakin, dan ini kaidah dasar semua kemuliaan dalam Islam. Kalau tidak kita belajar dengan pemahaman yang benar tentang ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW yang sahih berdasarkan pemahaman para ulama salaf, kita tidak mungkin bisa meraih kebaikan dalam agama. Makanya tidak usah terpengaruh ada yang mengatakan ada pelatihan salat khusyuk atau cara-cara seperti ini. Kalau orangnya tidak kenal agama, tidak kenal tauhid, tidak kenal asma wa sifat, nama-nama dan sifat Allah berdasarkan
khusyuk yang benar dalam sholat. Ini kaidah yang harus dipahami setiap ahlu sunnah, bahwa kedudukan-kedudukan mulia dalam agama itu hanya kita bisa capai dengan mempelajari petunjuk Allah, petunjuk Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam dengan pemahaman yang benar. Artinya dalam masalah akidah, apalagi yang berhubungan dengan amalan hati manusia seperti khusyuk ini, masalah cinta kepada Allah, takut dan berharap, tawakal dan seterusnya, itu hanya bisa kita sempurnakan kalau kita telah memahami masalah akidah, yaitu masalah mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan kemahaindahan nama-namanya, kesempurnaan sifat-sifatnya melalui jalur pemahaman yang benar. Melalui jalur pemahaman yang benar. Orang yang sudah tahu jalurnya saja belum tentu bisa meraihnya, apalagi orang yang tidak tahu jalurnya sama sekali. Jadi tidak ada. Dan inilah keburukannya orang yang tidak paham sunnah. Hanya dengan mempelajari sunnah kita bisa meraih dan memahami serta bisa mencapai semua kedudukan-kedudukan yang mulia dalam agama. Makanya kita bersyukur ibu-ibu sekalian. Ini adalah nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita. Dengan ini kita berpeluang untuk meraih kedudukan-kedudukan mulia di sisinya, untuk merasakan khusyuk dalam sholat kita, cinta kepada Allah, nikmatnya beribadah sebagaimana yang digambarkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat serta para ulama salaf radhiyallahu taala anhum ajma'in. Nah, inilah tentang masalah pujian terhadap orang-orang yang beriman untuk khusyuk dengan sifat khusyuk dalam salat mereka. Oleh karena itu, Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, hadis riwayat Tirmidzi, Ibnu Majah, Al-Hakim, disahihkan oleh Al-Hakim, Adz-Dzahabi dan Syekh Al-Albani rahimahullahu jami'. Rasulullah SAW pernah berdoa, dan doa ini ibu-ibu pantas untuk kita hafalkan. Hafalkan bahasa Arabnya, karena doa ini memohon kedudukan yang tinggi dalam agama. Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wahsyurni fi zumratil masakin. Ya Allah, hidupkanlah aku dalam keadaan miskin, matikanlah aku, wafatkanlah aku dalam keadaan miskin, dan himpunkanlah aku di hari kemudian, di hari kiamat nanti sebagai orang-orang miskin, dalam golongannya orang-orang miskin. Ibu-ibu gak usah takut berdoa ini nanti jadi orang miskin beneran, tidak. Karena makna miskin di sini bukan miskin tidak punya harta, ibu-ibu. Karena betapa banyak orang yang tidak punya harta tapi dia tidak bertakwa kepada Allah. Demikian pula orang yang banyak hartanya tidak bertakwa kepada Allah, banyak. Makanya harta itu tidak diminta secara zatnya, dan kemiskinan itu tidak perlu ditakuti secara zatnya. Yang dimaksud dengan miskin di sini, sebagaimana penafsiran dari para ulama seperti Ibnul Athir, kemudian Imam Ibnu Rajab sendiri juga menjelaskan demikian. Mereka mengartikan miskin di sini adalah at-tawadhu wal ikhbar, sikap merendahkan diri dan selalu tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang punya harta pun kalau dia selalu tunduk dan merendahkan diri kepada Allah, tenang ketika menghadapkan diri beribadah kepadanya, maka dia adalah orang miskin yang dimaksud dalam doa Rasulullah SAW dalam hadis ini. Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wahsyurni fi zumratil masakin. Ibu-ibu hafal doa ini ya. Doa ini sangat bermanfaat ibu-ibu, karena banyak menyangkut amalan hati yang selalu kita butuhkan dan merupakan landasan utama kebaikan anggota badan kita. Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wahsyurni fi zumratil masakin. Allahumma ahyini miskinan, ya Allah hidupkanlah aku sebagai orang miskin, yakni selalu tunduk dan khusyuk kepadamu. Wafatkanlah aku
sebagai orang yang selalu tunduk kepadamu. Wahsyurni, dan kumpulkanlah aku pada hari kiamat nanti bersama golongannya orang-orang yang selalu tunduk, merendahkan diri dan khusyuk kepadamu. Inilah doa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, menggambarkan bahwa sifat ini merupakan sifat yang mulia, yang pantas untuk kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itulah ibu-ibu sekalian, generasi terbaik dari umat Islam ini, siapakah mereka? Siapa generasi terbaik dari umat Islam, ibu-ibu? Para sahabatnya siapa? Jangan-jangan ada yang bilang para sahabatnya Ibu Ayu yang hadir di pengajian Al-Hujjah. Mereka insya Allah orang-orang yang mulia. Tapi yang saya tanyakan, yang paling mulia siapa mereka? Para sahabat Rasulullah SAW. Para sahabatnya Rasulullah SAW adalah generasi yang paling mulia dalam Islam. Coba perhatikan, di antara sifat utama yang ada pada diri mereka yang Allah puji dalam Al-Quran adalah sifat khusyuk dalam sholat dan selalu merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya, coba dibuka firman Allah di akhir surat Al-Fath. Surat Al-Fathu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah, Rasulullah. Walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang beserta beliau, menyertai beliau. Siapa mereka? Para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Orang-orang yang bersama beliau adalah asyidda'u 'alal kuffar. Sifat mereka itu sangat keras terhadap orang-orang kafir dan penyayang di antara mereka. Terus apa ciri-ciri yang terlihat pada diri mereka? Simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Ciri-ciri yang terlihat pada wajah mereka adalah terlihatnya bekas-bekas sujud, yaitu bekas-bekas sholat yang mereka lakukan. Ada orang yang ngawur dalam mengartikan ayat ini. Diartikan bekas-bekas sujud itu dalam sholat adalah tanda hitam di jidat. Berarti orang yang punya banyak spidol, dicoret-coret jidatnya sampai hitam, bahkan semua mukanya, berarti dia orang yang mulia. Sampai-sampai ada orang yang menggunakan ujung kopiah hitam dulu, digesek-gesekkan dengan keras ke tengah jidatnya supaya hitam, supaya dia dianggap sebagai orang soleh. Ini keliru dan ini bukan penafsiran yang benar. Penafsiran dari para ulama sunnah dari kalangan tabi'in seperti Qatadah dan para ulama yang lainnya, mereka mengartikan tanda yang nampak pada wajah mereka dari bekas-bekas sholat yang terlihat adalah al-khusyu' wa tawadhu', khusyuk dan sikap merendahkan diri dalam sholat ketika mereka mengerjakannya. Inilah ciri para sahabat. Tarahum ruk'an sujadan. Kamu lihat mereka selalu ruku, selalu sujud, menunjukkan para sahabat itu gembira ketika melakukan sholat. Kenapa? Karena mereka menikmatinya. Kamu melihat mereka selalu ruku, sujud, yakni selalu melakukan sholat. Mereka mencari karunia dari Allah dan keridhaannya. Ciri-cirinya
Setelah salat pun apa yang terlihat? Mereka selalu tunduk, selalu merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka sungguh ini sifat yang mulia. Inilah sifat hamba Allah Subhanahu wa taala yang sesungguhnya. Makanya inilah sifat yang sangat mulia dalam Islam yang berhubungan dengan kesempurnaan iman. Nah, setelah kita baca ayat-ayat yang berisi pujian tentang sifat khusyuk, sekarang kita akan membahas secara ringkas apa pengertian khusyuk itu sendiri dan apa hakikatnya. Secara bahasa, khusyuk itu artinya as-sukun. As-sukun yaitu ketenangan, diam, dan at-tadallul, merendahkan diri. Dari pengertian bahasa ini kita akan tahu ibu-ibu bahwasanya khusyuk itu harus ada sikap merendahkan diri, dan seorang hamba tidak akan mungkin dia merendahkan diri di hadapan Allah kecuali setelah dia kenal kebesaran Allah, kemahasempurnaannya, kemahaperkasaannya, serta kemahakuasaannya. Sikap merendahkan diri. Sampai-sampai Ibnu Imam Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin waktu mendefinisikan khusyuk sangat ringkas sekali. Sukunul jawarih ma'atu ma'ninatil qalbi. Apa itu? Sukunul jawarih, diamnya anggota badan yang bersumber dari ketenangan dalam batinnya. Jadi khusyuk itu ketika hati kita tenang karena dia berhadapan dengan zat yang memang dicintainya, selalu dirindukannya untuk bertemu dengannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka anggota badannya menjadi diam, tenang ketika dia salat dan melaksanakan ibadah-ibadah yang lainnya. Maka dari sinilah para ulama bersepakat. Para ulama bersepakat menyatakan apa? Bahwa khusyuk itu asalnya bertempat di dalam hati manusia dan pengaruhnya terlihat pada anggota badannya. Saya ulangi, para ulama bersepakat mengatakan bahwa khusyuk itu asalnya tempatnya dalam hati manusia, kemudian pengaruhnya terlihat pada anggota badan manusia ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala dalam kitab Madarijus Salikin mengatakan, berkata beliau, ajma'al ulama'u ala anna al-khushu'a mahalluhu fil qalbi wa thamratuhu 'alal jawarih. Semua para ulama bersepakat mengatakan, bahwa khusyuk itu asalnya tempatnya adalah di dalam hati manusia. Kemudian samratuhu, buahnya atau pengaruh baiknya terlihat pada anggota badan manusia. Makanya ibu-ibu, kalau khusyuk itu bukan bersumber dari dalam hati, kelihatan dia tenang tapi hatinya kacau, maka ini namanya khusyuk nifaq, khusyuk kemunafikan. Ini pernyataan dari siapa? Salah seorang sahabat yang mulia, yaitu Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu taala anhu. Beliau pernah mengatakan, iyyakum wal khusyu'an nifaq. Iyyakum wa khusyu'an nifaq. Hati-hati kalian dari khusyuk kemunafikan. Ditanya apa itu khusyuk kemunafikan? Beliau menjawab, antarul jasada khashi'an wal qalbu laisa bi khashi'. Kamu melihat tubuh yang sepertinya dia tunduk, khusyuk dan tenang, tapi ternyata hatinya tidak tunduk dan tidak khusyuk. Nah, kalau kita ketahui ternyata khusyuk itu asalnya dalam hati, kembali kepada pembahasan tadi ibu-ibu, yaitu kalau ilmu yang dipelajarinya tidak masuk ke dalam hati, tidak mungkin dia meraih khusyuk. Makanya ya, khusyuk ini mulia. Tetapi seiring dengan berlalunya zaman,
khusyuk ini semakin jarang didapatkan wujudnya pada diri manusia seiring dengan semakin jauhnya mereka dari kebaikan dan jauhnya dari kesempurnaan iman. Semakin jauh zaman, semakin akhir zaman, maka kekhusyuan semakin sedikit wujudnya. Sampai-sampai disebutkan dalam hadis yang sahih riwayat An-Nasa'i dan yang lainnya, Rasulullah SAW pernah menyebutkan tentang saat diangkatnya ilmu dari manusia. yakni ketika salah seorang sahabat Auf bin Malik radhiyallahu taala anhu mengatakan bahwa suatu hari Rasulullah SAW melihat ke langit dan beliau bersabda, "Hadza awanun yurfa'u fihi al-ilmu." Inilah waktunya ilmu diangkat. Maka salah seorang sahabat dari kalangan Ansor yang bernama Ziyad ibn Labid bertanya, "Ya Rasulullah, ayurfa'ul ilmu wa qad uthbita wa wa'adhul qulub?" Wahai Rasulullah, bagaimana ilmu akan diangkat? Padahal telah menetap dan telah dihafal, tersimpan dalam hatinya manusia ilmu itu. Al-Quran sudah dihafal, hadis-hadis telah difahami dalam hati manusia. Maka Rasulullah SAW menjawab, "In kuntu la ahsabuka min afwahi ahli Madinah." Aku tadinya menyangka kamu ini yang paling paham di kalangan penduduk Madinah. Ternyata kamu tidak paham. Diangkatnya ilmu itu bukan huruf-hurufnya yang diangkat, tetapi keberkahannya. Ilmu yang bermanfaat masuk ke dalam hati, ketakutan kepada Allah, khusyuk dalam ibadah, ini yang diangkat. Nah, sahabat ini kemudian tabi'in yang meriwayatkan kisah ini yang bernama Jubair bin Nufair, setelah itu dia bertemu dengan sahabat yang lain, Shaddad ibnu Auf. Dia menyampaikan hadis ini kepadanya. Kemudian apa ucapannya Shaddad ibnu Aus radhiyallahu taala anhu? Shadaqa Auf, benar hadis yang disampaikan oleh Auf itu, Auf bin Malik. Ala ukhbiruka bi awwali dzalika yurfa? Apakah kamu mau aku beritahukan ilmu yang pertama kali diangkat? Qultu, maka kata Jubair bin Nufair, bala, iya aku mau. Qala, maka sahabat ini mengatakan, al-khusyu'u hatta la tara khashi'an. Yang pertama kali diangkat dalam diri manusia adalah sifat khusyuk, sampai-sampai nantinya kamu tidak akan lihat lagi orang yang punya sifat khusyuk yang sesungguhnya dalam salatnya. Bahkan disebutkan dalam riwayat lain, riwayatnya Tirmidzi dalam hadis yang sama, itu dengan lafaz yushiku an tadkhulal masjidal jami'a fala tara fihi rajulan khashi'an. Dikhawatirkan nanti di akhir zaman kamu akan memasuki sebuah masjid yang besar, banyak yang salat, tapi kamu tidak dapati seorang pun yang benar-benar khusyuk dalam salatnya. Ini menggambarkan apa ibu-ibu sekalian? Menggambarkan khusyuk itu bukan perkara yang mudah, kecuali bagi orang-orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya khusyuk itu berhubungan dengan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang merasuk ke dalam hati, berhubungan dengan usaha untuk menundukkan hawa nafsu, membersihkan hati dari kotoran-kotoran penyakit yang sering kita kaji dalam majelis-majelis kita. Berhubungan yang paling utama dengan apa? Mengenal keindahan yang paling dicari oleh hati yang sesungguhnya, yaitu keindahan mengenal Allah, keindahan mencintai Allah, keindahan mengenal nama-namanya yang maha indah dan sifat-sifatnya yang maha sempurna. Nah, oleh karena itu ibu-ibu sekalian rahimakumullah, khusyuk itu merupakan buah yang manis dari ilmu yang bermanfaat.